sekarang kita sudah bersama dengan sutradaranya Hai Pemuda Musical, Mas Rama. Such an honor to work with you, Mas Rama. Akhirnya setelah 2 tahun. Akhirnya aku buka ya, nggak apa-apa. Iya, boleh. Okay. Asik. Ya, jadi terima kasih. Ya, setelah 2 tahun kita akhirnya lahirlah bayi ini. Tapi mungkin bayi ini menarik ya. Survival mode-nya keluar. Betul. Ya, bahwa kita ini mungkin menjadi pionir sebuah pagelaran konsep kerjasama dari banyak pihak ya. Betul. Bukan sebuah sanggar tapi profesionalismenya di sini kuat sekali, dan insya Allah ini menjadi sebuah pagelaran buat masyarakat Indonesia secara luas. Senang banget di sini, berarti ada konser musiknya, ada musikalnya juga, ada tari juga ya Mas ya. Ya. Dan ini dari segala usia kayaknya ada di sini ya Mas. Ada, dan aku ngelihatnya justru aku nggak bilang ini konser musikal, Yes. tapi aku bilang drama musikal. Drama musikal. Jadi kalau konser kan orangnya berdiri, nah kita kan duduk, in a dramatic way, teater gitu ya. Jadi aku bilang drama musikal. Yang orang selalu bertanya kayak apa sih drama musikal gitu ya, bahwa pemain-pemainnya ini secara live nyanyi, dan ya kamu kan jadi pemainnya juga gitu ya. Itu adalah sebuah stamina yang luar biasa gitu. Kalau dia bilang umur, kita punya penari damai, baru dengar suaranya, musiknya, penarinya umurnya dari 59 sampai 61. 59 sampai 61. Ya, sorry, 49 49 sampai 61. Jadi Oh my 49, 53, 55, 56 sampai yang paling tua 61. Wow, luar biasa. Jadi kita nggak boleh kalah dong ini. Dan harus tanya dong, sejak kapan mereka nari? Iya, sejak kapan tuh Mereka nari tari damai sejak 1979. Oh my god, 1979. Jadi sebenarnya di konser ini kan banyak karya-karyanya Mas Guru Soekarno Putra dan Mas Chandra Darusman ya. Iya. Ini juga kayaknya rangkaian sejarah yang perlu dikasih tahu juga nggak sih ke pemuda Indonesia generasi Z sekarang gitu. Aku ngangkat ini sebagai kata-kata lebih persahabatan. Persahabatan. Ya. Kita yang main juga teman-teman sahabat. Betul. Kamu bermain menjadi 5 sahabat. Pemainnya Mas Chandra, pemusik dan karya lagunya Mas Guru karena persahabatannya Mas Guru sama Chandra. Ya. Gubahan compose by Mas Chandra dari pagelaran kedua dan selanjutnya. Dan apa arti sebuah persahabatan? Itu kuncinya dari sebuah pagelaran Hai Pemuda. Oke, jadi tema dan pesan apa nih? Terus last kata-katanya Mas Rama buat teman-teman pemuda Indonesia masa kini. Aku ngelihatnya sangat valuable yang namanya persahabatan. Dalam rangka pandemi dan sekarang menjadi endemi, orang yang terdekat sama kita adalah para sahabat kita, ya, dalam keadaan susah atau dalam keadaan tidak susah, atau baik atau sehat atau enggak, ya. Dan saya rasa kita harus eksplor lebih dalam. Betul. Yaitu dengan sebuah seni pertunjukan, dengan kebudayaan, dengan bernyanyi, dengan menulis puisi, dengan berpantun, dengan segala macam. Dan itu Indonesia banget. Jadi saya ngerasa pagelaran ini adalah salah satu ungkapan dari berkreasi dan berbudaya. Berkreasi dan berbudaya, key pointnya ya. Aku juga mau mengucapkan terima kasih sekali untuk Mas Rama. Selain terlibat di sini, banyak sebenarnya yang bisa dipetik dari pagelaran ini, karena seperti kita tahu gara-gara pandemi kan kita sebagai seniman ya Mas, imbasnya kan luar biasa besar. Dan ini tuh seperti memberikan hope dan harapan buat kita semua, khususnya masyarakat Indonesia, agar berani gitu membuat sesuatu walaupun keadaan sudah berbeda sekarang, tapi kita bisa adaptasi gitu ya Mas Rama ya, dengan situasi sekarang ini. Ya, dan saya cuma selalu berdoa untuk kesehatan, keselamatan dan lancarnya acara ini. Mungkin kalau dulu kita nggak pernah ada swab, ada ini, sekarang harus setiap hari swab. Setiap hari swab dan pakai masker, abisnya harus pakai masker lagi. Jadi kita harus jaga diri kita sendiri untuk juga menyelamatkan orang lain, dan orang lain juga begitu. Jadi I think for the first time people really care to each other, ya, dengan just being care to themselves. Yes. Ini juga konser buat mungkin sahabat-sahabat dari Mas Rama dan semuanya yang sudah tiada ya, apalagi sejak pandemi COVID ini ya Mas ya. Ya, nanti ada lagu Mas Guru yang judulnya Sendiri. Pokoknya pagelaran ini penuh dengan cinta kasih, rasa
bahagia, Enggak. sedih, senyum, tertawa, menangis akan bercampur di situ sih. Oke. Sekarang saya sudah bersama dengan pelatih vokal kita yaitu Kang Yandi. Ini susah Halo. banget ditemuinya ya. Aduh, Bener-bener masa segitunya? pelatih vokal nama besar di Indonesia, siapa sih yang nggak dilatih sama Kang Aduh. Yandi? Allah. Gimana Kang ngelatih buat musikal Hai Pemuda ini gimana perasaannya Sheila? Perasaannya pasti seneng banget ya, apalagi kita bekerja sama orang-orang yang hebat, yang punya karya yang hebat, sama penyanyi yang hebat. Amin ya Allah. Ini salah satunya, samping Aduh, saya. aku takut. Gitu. Susah loh acting dengan menyanyi. Nah, untuk persiapannya sih, alhamdulillah karena kita sudah Sempet ya 2 tahun sempet yang 2 lalu tahun ya. lalu kita ini sudah melakukan itu semua. Jadi sekarang itu sebenarnya tinggal ya tacap-tacap dikit lah gitu untuk aransemen, untuk kalau ditanya feel menyanyi udah jangan ditanya. Mereka sudah saya nggak ngapa-ngapain loh. Mereka udah. Kita dikirimin kok itu pecahannya, bahkan ya Kang Yandi bikin pecahan buat 5 orang dengan suara yang sampai gitunya, semuanya ada. Itu biasanya istilah teman sekeliling aku pakai suara cekokom gitu. Oh, gitu. Kalau cewek aku suka gitu suara bencong gitu. Sampai aku tuh ngasih dengar mama sampai nanya, Mi itu tuh pelatih vokalnya katanya laki-laki gitu. Aku bilang enggak mah, ini Kang Yandi, masa gitu. Jadi Iya. gitu. Jadi pesannya apa nih buat pemuda-pemuda di Indonesia Oh. dengan pesen spirit Hai Pemuda Hai Musikal? Pemuda. Oke. Kita memang agak kalau dibandingin sama sekarang agak miris ya, maksudnya ngelihat pemuda bukannya menjudge ya, tapi dari coba kita lihat di sekeliling kita kejadian-kejadian yang notabene anak-anak muda sekarang itu kayaknya spirit untuk bersatu itu agak hilang, ada tapi terkotak-kotak gitu. Jadi pesan aku sih coba nonton drama musikal ini. Kalian akan gimana kita merasakan pemuda zaman dulu dan kita sebagai pemuda juga. Aku pemuda nggak ya? Pemuda dong. Oke. Mengarah ke yang lebih baik gitu. Jadi, dari persatuannya. Pokoknya pesan nanti di drama musikal ini sangat banyak. Iya, dan ini memang persatuan ya Mas, ada dari kayak generation Z sampai Ada. baby boomer sampai Benar. atasnya lagi tuh Benar. ada loh di sini. Dan semuanya show ya. Iya, show. Nari juga Nari. kan katanya tadi ada yang umur 60 tahunan Iya, masih ada, menari. ada. Yang masih zaman-zaman muda Mas juga Guru, ikutan. ya. Jadi benar-benar bersatu dan bersahabat ya melalui Iya. konser ini. Mudah-mudahan banyak lagi ya Mas konser-konser ke depan dan Harapannya pertunjukan-pertunjukan memang sini itu ya. sih. Jadi message yang nanti kita terima itu memang pentingnya persaudaraan, persatuan tuh di antara anak-anak bangsa. Ya. Dari mulai anak-anak bangsa gitu. Nah, oke. Akhirnya satu frame sama pelatih aktingku tersayang. Alhamdulillah. Mas Rusmedi alias Mas Meme. Terima kasih dia, dimana saya sangat mengidolakan beliau. Ngomong. Foto-fotonya saya ikutin semua. Oh, gitu, IG-nya baik. saya, wow, keren banget. Parah nih. Jadi gini loh, Ya. gue pertama kali ikut musikal serius di Jakarta itu langsung ketemu Mas Meme sebagai pelatih. Dan itu Ya. adalah tahun 2010. Dan di tahun itu saya merasakan hidup saya berubah 180 derajat berkat beliau. Wow. Kayaknya yang tadinya kayak kaku-kaku gini agak-agak luwes dikit tuh karena beliau ini. Karena gila sih, dia tuh treatment latihannya waktu itu apalagi waktu itu 6 bulan ya Mas 6 bulan. persiapannya. Wah, Oh, parah. treatment latihannya tuh luar biasa banget sampai
aku merasakan panasnya ditampar karena beliau ini. Waktu itu actingnya harus marah. Itu boleh diedit nggak tuh? Enggak akan dibip, ini nggak akan dibip. Because that's the most important part in my life. Tapi segitunya aku ngerasa bangga sekali bisa dilatih sama Mas Mehmet ini karena aku bangga juga. udah banyak banget musikal-musikal Jakarta dan production yang dilatih oleh Mas Mehmet. Jadi gimana sih Mas Mehmet kalau kesulitannya ngelatih musikal khususnya untuk konser Hai Pemuda Musikal ini? Sebenarnya nggak sulit sih ya. Alhamdulillah. Sebenarnya nggak sulit, jauh dari kata sulit. Cuman kan ini adalah konser yang prosesnya di masa sulit. Benar. Jadi prosesnya nggak sulit, cuman dilakukannya di masa yang memang lagi masanya sulit. Itu yang membuat kita banyak yang harus berhati-hati gitu. Gimana sih kita latihan, tapi harus pakai masker. Jadi udah gatel banget jadi Iya. ekspresinya Iya, sementara kita butuh ada ekspresi gitu, tapi kita harus pakai masker. Tapi itu jadi tantangan sendiri dan aku yakin ketika tanpa masker, ketika kita latihan dengan masker, mungkin justru itu bisa menggali potensi dari dalam mungkin. Justru bisa menggali potensi dari dalam karena udah nggak terbiasa pakai muka. Dan pada saat kita nanti pakai ekspresi, aku mudah-mudahan itu sudah terbangun apa yang diharapkan. Betul. Kalau perbedaannya nih Mas, melatih teater dan melatih teater musikal tuh menurut Mas Mehmet apa? Sebenarnya nggak berbeda juga sih ya, sama-sama aktor juga yang melakukan dan pekerjaannya juga sama-sama pekerjaan aktor, cuma di dalam musikal mungkin ada spesifikasi yang lebih bahwa aktornya bisa bernyanyi, bukan hanya bisa bernyanyi tapi memang menguasai. Jadi lebih mungkin situasinya berbeda, lalu kemudian spesifikasinya membutuhkan orang yang butuh pelatihan yang berbeda gitu. Terutama apalagi kalau di Jakarta ini teman-teman musikal itu banyaknya datangnya basicnya adalah penyanyi ya. Betul, itu memang PR kita banget tuh karena biasanya banyak dari kita yang ikut musikal base dan latarnya adalah penyanyi. Jadi begitu kita harus olah tubuh, mencari tahu soal ruang gerak dan sebagainya itu lumayan menantang gitu ya Mas ya. Tapi seru juga. Seru ya. Asik. Tantangan yang baru juga. Asik. Gitu. Terus Mas Mehmet harapannya apa nih dari si konser pemuda musikal dan message yang Mas Mehmet pengen sampaikan gitu melalui pertunjukan ini? Buat aku seperti selama ini sebelum pandemi kita sebagai seniman, aku merasa khususnya aku ya. Aku merasa bahwa sebelum pandemi aku punya kekuatan yang mungkin setiap rencana itu harus bisa berjalan dengan baik gitu. Lalu kemudian datanglah pandemi, di situ aku merasa bahwa ada kekuatan lain di luar diriku, bahwa akhirnya aku kemudian meyakini bahwa hidup itu adalah kumpulan dari hal-hal yang tidak terencana gitu. Benar. Dan setuju banget. Dalam kondisi yang sekarang bagiku, aku kayak mau membuktikan kepada Tuhan, kayak membuktikan pada kekuatan yang lebih besar itu bahwa ya Tuhan, dengan segala bakat yang Kau berikan, aku mensyukurinya luar biasa. Dan kali ini berikan aku izin untuk mensyukuri bakat yang Engkau berikan dengan cara kita membuat sebuah pementasan Hai Pemuda untuk menunjukkan bahwa semangat para pemuda itu masih luar biasa gitu loh, meski di dalam masa pandemi ini. Dan aku berharap energi positif dari teman-teman yang sudah berlatih selama masa pandemi dengan segala kesulitannya, aku berharap energi positif itu juga bisa menular kepada yang lain-lainnya, menular pada penonton, menular pada semesta, dan akan membuat kita menjadi lebih baik lagi. Aku yakin gitu. Wow, sufi banget pelatih kita guys. I'm so proud of him. Tapi intinya emang gitu sih, maksudnya
kita sebagai seniman kan pasti merasakan betul ya Mas ya. Wow. Pandemi ini benar-benar Parah. karena pekerjaan-pekerjaan kita kan sifatnya kebanyakan event berskala yang cukup besar. Jadi ketika tidak boleh mengadakan perkumpulan tuh wow, langsung damage gitu ya Mas. Collapse langsung. Dan ternyata kita harus beradaptasi lah dengan pandemi ini ya. Jadi kita memang mau nggak mau kayak kita pakai masker, kita swab test setiap hari. Setiap tapi hari. tujuannya agar kita masih bisa berkesenian dalam keadaan situasi seperti ini gitu. Kalau aku menggarisbawahinya begini, dalam situasi sulit seperti ini, kemudian kita masih melakukannya. Betul. Apakah itu kalau bukan karena cinta? Benar. Ya toh? Dan ternyata lama tidak melakukannya gelisah Iya. gitu loh Mas. Coba ada rasa rindu yang bayangkan teramat sangat. bahwa kita udah takut, pasti takut kita tertular. Pasti. Lalu kemudian kita masih menyediakan waktu untuk datang. Begitu datang kita setiap hari harus dicolok, Terus kemudian berlatih dalam situasi kita harus memakai masker. Dalam nggak pakai masker aja kita ngap. Iya. Apalagi pakai masker. Udah acting, nyanyi, nari pakai masker. Wah. Di situ aku ingin mengatakan bahwa orang-orang yang melakukan ini, kenapa mereka melakukan itu kalau bukan karena cinta. Iya betul. Luar biasa. Dan itu mungkin justru jadi menumbuhkan ini ya Mas ya, kita menjadi sadar gitu sebagai seniman bahwa secinta itu kita sama seni. Yes. Secinta itu kita untuk berekspresi dan memberikan sesuatu rasa yang bisa di-share sama orang banyak. Iya. Betul sekali. Mudah-mudahan lah ya pesan-pesan itu bisa nyampe ke semua generasi dari yang muda sampai tua dalam konser Hai Pemuda Musik kali ini. Tetap positif karena positif itu menular. Yes. Dan hindari hal-hal yang negatif karena negatif itu bagaikan racun yang justru akan mematikan. Yes. Setuju. Hear it guys. Thank you ya. Semuanya doain kita mudah-mudahan lancar sampai tanggal 19. Doakan, amin. Semoga lancar semuanya, sehat dan sukses untuk semuanya. Amin. Amin. Thank you Mas Amin. Thank you. Thank you Kang Yandi. Sama-sama. Terima kasih Sukses banyak juga. sudah melatih kita. Sabar-sabar ya. Kalau saya bohongin. Bohong nih jago banget, ngeri loh. Susah banget ditemuinya. Bitri siapa ya belum sebut deh. Aduh, ngeri. Oke Kang Yandi. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Oke, thank you Mas Rama for making this happen. Terima kasih. thank Semoga you. kita semua sehat. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hai Pemuda Musikal, sukses. Sukses.